Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat dan bahagia ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita cek kerapian dan kesiapannya terlebih dahulu. Pastikan seragam yang kalian kenakan sudah rapi. Sudah siap semuanya? Ibu ingatkan kembali kesepakatan kelas kita ketika belajar fisika tidak diperbolehkan apa? Tidur dan makan. Benar sekali. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa hari ini dipimpin oleh Olivia. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa kepada kepercayaan masing-masing dan doa selesai. Alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu cek absensi dulu ya. Hari ini yang tidak hadir siapa dan keterangannya apa, Ketua kelas? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, alhamdulillah. Nah, sudah di absensi. Sekarang supaya pikiran kita terfokus pada pembelajaran hari ini, mari kita melakukan teknik stop. Nah, tinggalkan semua kegiatan sejenak, kita tutup mata dulu. Oke, tutup mata, kemudian tarik nafas sampai benar-benar rileks, tarik nafas, hembuskan. Kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, sasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Pengukuran dalam kerja ilmiah, di mana di subbab baru yaitu pengukuran. Nah, apakah kalian tahu apa itu pengukuran? Ya, Bu. Oke. Pengukuran adalah kegiatan mengukur suatu benda menggunakan alat ukur. Iya, jadi mengukur itu adalah kegiatan mengukur menggunakan alat ukur. Apa saja sih yang termasuk alat ukur beserta fungsinya? Ya, Husnul. Untuk mengukur panjang, meteran untuk mengukur panjang, termometer untuk mengukur suhu, stopwatch untuk mengukur waktu, jangka sorong, dan mikrometer untuk mengukur panjang dulu. Iya, jadi yang seperti disebutkan Husnul tadi bahwa penggaris, kemudian meteran, jangka sorong, mikrometer skrup itu untuk mengukur panjang, sedangkan termometer mengukur suhu dan stopwatch mengukur waktu. Apakah di antara kalian ada yang pernah mengukur suatu benda? Ada, Bu. Apa ada nih? Saya mengukur meja. Mengukur meja. Bagaimana cara menentukan dan mengukur sebuah meja? Oke. Diambil alat ukurnya, kemudian diukur bendanya. Oke, tepat sekali. Nah, apa saja sih jenis-jenis kesalahan dalam pengukuran? Bu. Oke, Radit. Kondisi alatnya atau orang yang mengukur. Kondisi alat. Jadi, setiap kita mengukur itu pasti ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi atau kesalahan-kesalahan yang terjadi. Pertama dari kondisi alat yang apa? Yang tidak sering dirawat sehingga kalibrasinya tidak terbaca dengan baik. Kemudian sudut pandang si pengukurnya. Nah, di depan kalian ini ada sebuah apa? Alat ukur panjang yang seperti disebutkan Husnul tadi, yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, jangka sorong dan mikrometer skrup ini adalah alat ukur panjang. Kedua benda ini memiliki ketelitian yang berbeda
Kalau jangka sorong dia memiliki ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Sedangkan mikrometer sekrup dia memiliki ketelitian 0,01 mm. Nah, kedua benda ini memiliki bagiannya masing-masing. Semua alat ukur itu kan pasti memiliki bagiannya masing-masing. Nah, di depan yang kalian lihat ini adalah jangka sorong, di mana bagiannya sini seperti pada gambar yaitu adalah rahang luar. Kemudian yang atas ini rahang dalam. Kemudian yang sini ibu buat narik namanya adalah tangkai kedalaman. Kemudian yang sini adalah skala utama dan yang bawah adalah skala nonius. Begitu juga pada mikrometer sekrup. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja sih? Yaitu peserta didik dapat menganalisis prinsip kerja pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup melalui kegiatan praktikum. Kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep pengukuran dalam konteks nyata seperti pengukuran diameter cincin, ketebalan uang logam dengan tepat melalui diskusi. Nah, langkah dan penilaian pembelajaran seperti apa sih yang kalian lakukan hari ini? Yaitu langkah pembelajarannya adalah praktikum, diskusi, dan presentasi. Nah, nanti kalian akan melakukan praktikum bersama teman sekelompok, kemudian mendiskusikannya, setelah itu mempresentasikannya ke depan. Nah, penilaian pembelajaran ada 3, yaitu penilaian sikap, nanti dilihat dari ketika kalian mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Kemudian penilaian keterampilan dilihat ketika kalian melakukan praktikum bersama teman sekelompoknya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pengetahuan. Nah, di sini nanti kita akan bermain dengan game. Nah, selanjutnya di depan kalian ini adalah sebuah tayangan video yang bisa kalian lihat. Halo, perkenalkan. Yaitu video dari sini adalah memberitahu bahwa pentingnya alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan ditonton. Aku memiliki 2 teman sekelas bernama Rudi dan Ernest. Kami semua sering sekali bermain bersama. Pada suatu sore hari, kami berjalan-jalan keliling kompleks dan menemukan sebuah pohon mangga yang tinggi sekali. Pohon mangga ini daunnya lebat, buahnya banyak. Dalam hal ini, jengkal bisa kita ganti menjadi sentimeter atau meter agar semua orang yang menggunakan memiliki kesamaan dan tidak mengalami hal-hal yang seperti aksi alami. Semoga ini semua bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Nah, dari video yang sudah kalian saksikan di depan, apa yang bisa kalian simpulkan dari video tersebut? Nah, tadi itu ada Alfi dan Rani. Mereka berdua ingin mengambil buah mangga, tapi ternyata si Alfinya terjatuh. Kenapa? Kenapa? Tangannya, tongkatnya kurang panjang karena apa? Perbedaan ukuran. Iya, jengkal. Nah, sekarang apa lagi ya? Nah, sekarang waktunya kita ice breaking. Oke, kita akan bermain tepuk fokus. Nanti ketika ibu bilang tepuk fokus, maka tepuk 2 kali, bilang melihat, kemudian 2 kali mengingat, 2 kali mendengar, 2 kali fokus. Tepuk fokus. Melihat, mengingat, mendengar, fokus. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya di depan kalian ini ada sebuah permasalahan, yaitu ada buku dan selembar kertas. Apa yang bisa kalian lihat dari kedua ini? Ketebalan antara buku dan kertas. Nah, alat ukur apa yang bisa digunakan untuk kedua alat ini? Kedua benda ini? Jangka sorong.
Mikrometer sekrup. Alat ukur apa yang sudah pernah kalian gunakan secara nyata? Meteran, penggaris, timbangan. Nah, yang ini kita mengukur, jika mengukur ketebalan buku kita menggunakan jangka sorong. Kalau kertas pakai mikrometer sekrup. Kenapa alat ukurnya berbeda? Padahal mereka berdua bisa diukur dengan satu alat. Iya apa? Karena ketebalan buku dan kertas sangat berbeda, Bu. Iya benar, ketebalan antara Lebih mudah atau lebih teliti menggunakan mikrometer sekrup. Iya, sebenarnya kedua ini bisa diukur menggunakan jangka sorong. Cuma akan lebih teliti lagi. Ini sekarang tugas kalian adalah mengerjakan di lab worksheet. Nah, tiap kelompok masing-masing memiliki kegiatan, yaitu kelompok 1 punya 3 kegiatan, kelompok 2 2 kegiatan, dan kelompok 3 ada 1 kegiatan. Silakan masing-masing kelompok di-scan barcode-nya di depan. Nah, di situ sudah di meja kalian sudah Ibu sediakan alat buat praktikum sederhananya dan juga bahan bacaan yang bisa kalian gunakan membantu dalam praktikum sederhana. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 di-scan barcode-nya. Sudah? Nah. Oke, masing-masing kelompok silakan melakukan praktikum sederhana dan diskusikan bersama teman kelompoknya. Nanti Ibu akan berkeliling menilai sikap dan keterampilan kalian selama kegiatan praktikum. Yang ingin bertanya silakan tanya ke Ibu jika ada yang belum dimengerti cara kerja alatnya atau sebagainya. Ya? Ini 3 kali ya, Bu? Ya, benar, sesuai petunjuk langkahnya di sini dikerjakan sebanyak 3 kali setiap satu benda yang diukur. Ya. Kemarin kan saya baca yang ini. Nah, nanti soalnya tuh baca dulu ini. Iya sayang. Ya, ini nanti dibaca, dirangkum aja. Langsung maksudnya, yaitu apa nih? Harus kalian Lebih teliti, ketelitian antara jangka sorong dan mikrometer sekrup. ini kok nggak bunyi ceklek sih, Bu? Kok nggak bunyi ceklek gitu? Benar nggak ini? Nah, ya ini alatnya dikencangkan dulu. Nah, nanti kalau udah sampai bunyi klik. Yang bunyi klik ini gigi putarnya. Ini skala noniusnya untuk mengencangkan ini rahangnya. Nah, habis itu baru dilihat nilai skala utamanya dan skala noniusnya. Bisa? Ini nggak, Bu? Ya. Nah, tinggal dibaca. Nah, ini kan dari sini berhentinya kan di 0. Pinjam papanya, Nak. Nah. Oke, terima kasih. Nah, di sini batasnya kan ini. Berarti kita baca setiap satu ini adalah 1 nilainya. Dari 0 berarti 1, 2, 3, 4. Berarti skala utamanya adalah 4. Kemudian skala noniusnya kita lihat antara garis skala utama dengan skala noniusnya itu saling berimpitan. Nah, mana garis yang saling berimpitan? Di angka berapa? 15. Nah, 15 ini dikalikan tingkat ketelitiannya yaitu 0,01. 0,01 dikali 15 berapa? Iya, dapat skala noniusnya 0,15 ditambah dengan skala utamanya tadi adalah berapa? 4. Maka 4 ditambah 0,15. Kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Ini gimana, Bu, cara ngukurnya? Kayak gini. Nah, ini kan penguncinya kan nggak ada, jadi harus dikunci secara manual pakai tangan. Ini dilihat nilainya dari skala utamanya, kemudian yang sini skala noniusnya. Skala utamanya berhenti di angka berapa ini, Nak? 25. 24, berarti skala utama 24. Skala noniusnya di garis yang mana yang berimpitan? Di mana yang saling bertemu? Yang ini, Kak, Bu?
Ya, antara skala nonius dan skala utama yang saling berimpitan. Sudah? Oke. Sekarang kalau sudah, kita ice breaking dulu. Halo? Hai, hai, hello. Hai. Hai. Halo, halo, hai. Oke, tepuk tangan buat kita semua karena sudah menyelesaikan praktikum hari ini. Nah, selanjutnya kalian akan membuat presentasi. Nah, nanti presentasinya bisa dalam bentuk PPT, infografis, video, atau yang lainnya. Nah, bisa dibuat menggunakan Canva boleh, kemudian pakai Gword juga boleh, pakai yang menurut kalian lebih nyaman di kelompok kalian. Oke, silakan dibuat presentasinya, diskusikan lagi bersama teman sekelompoknya. Nanti kalau sudah selesai, dikirimkan ke email ibu ya. Email ibu sudah ibu kirim ke grup WA, nanti silakan dikirim. Biar nanti pas presentasinya ke depan biar lebih mudah. Kelompok sini pakai apa? Pakai Canva. Canva, oke. Kelompok 3 bikin pakai Canva juga. Oke. Kelompok 2 Pakai Canva, Bu. oke. Oke, silakan dikerjakan bersama. Sumbernya bisa pakai Google atau pakai bahan bacaan yang sudah disediakan, boleh, bebas. Ya, ada yang ditanyain. Ya, boleh diedit, nanti dibagi tugas pas presentasinya. Terus kayak gini temanya. Ya, itu bisa digunakan. Nah, nanti sambil dibagi tugasnya aja. Yang maju ke depan, yang jadi moderator, jadi MC-nya. Sudah? Kelompok? Satu. Oke, ibu cek dulu. Oke, karena semuanya sudah dikirim ke email ibu, selanjutnya mari kita bercerita. Jadi masing-masing kelompok bisa maju ke depan mempresentasikan hasil pengalamannya hari ini setelah mengikuti pembelajaran. Kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok 1? Boleh, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat limunalatai, salam sujud karende malempang, adil katalino bacurang kasaruga basegat kajubata. Arus. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil perhitungan kami tentang Mikro-Microsoft dan juga Jaka Sorong. Pertama-tama saya memperkenalkan dulu anggota yang ada di kelompok kami. Yang pertama Binti Salma Nabila sebagai operator, Christian Lestari saya sendiri sebagai moderator, Mary Agustina, Nur Halila, Kurniawati dan Cindy Almira sebagai penjelas materi. Dari melihat hasil tampilan pada ukur dan mencatat setiap hasil pengukuran secara manual. Untuk mengukur banyak parameter, pengukuran harus dilakukan secara bergantian dengan menggunakan alat ukur sesuai jenis parameter yang ingin diukur.
Hal ini dapat mengakibat lamanya proses pengukuran untuk mengukur banyak parameter. Kesalahan dan takut. Dan kegiatan 3, untuk mengukur panjang, diameter, ketebalan, dan kedalaman suatu benda, jangka sorong cocok untuk mengukur benda yang lebih besar, seperti panjang, lebar diameter, dan permukaan yang tidak rata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengukur kedalaman cincin atau pipa. Sedangkan mikrometerskop dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan oleh tukang servis, kulkas, dan pompa air untuk mengukur diameter kawat tembaga yang akan digunakan untuk menggantikan kumparan kawat yang telah rusak. Baik, itu dia tadi penjelasan materi dari rekan-rekan saya. Selanjutnya, jika ada yang belum jelas, kami berikan waktu kepada teman-teman untuk bertanya. Oke, silakan kelompok lain yang ingin menanggapi, bertanya atau memberi saran, silakan. Perkenalkan, saya Lalu dari kelompok 3. Bagaimana cara merawat jangka sorong dan mikrometerskop agar tetap akurat? Bagaimana cara mengurangi kesalahan sudut pandang pengukur saat mengukur jangka sorong? Kami akan menjawab pertanyaan dari Rahma. Baik, atas terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jika terdapat perbedaan hasil antara mikrometerskop dan jangka sorong, maka hasil yang paling tepat itu cenderung diperoleh dari mikrometerskop karena tingkat penelitiannya lebih tinggi. Namun perlu diperhatikan juga bahwa semua alat ukur memiliki keterbatasan, sehingga disarankan untuk melakukan evaluasi alat ukur dengan menggunakan alat ukur lain yang lebih akurat. Oke, apakah bisa diterima? Jelas? Oke, kelompok lain yang ingin bertanya? Oke. Dari kelompok kami dari kelompok 2 yang bertanya, bagaimana cara mengurangi kesalahan sudut pandang mengukur saat menggunakan jangka sorong? Kesalahan algebra sudut pandang dilakukan dengan cara memastikan mata pengamat berada tidak lurus dengan skala alat ukur, maupun dengan beberapa kali dengan posisi yang berbeda dan menentukan nilai rata-rata. Apakah sudah cukup jelas tadi jawabannya? Terima kasih teman-teman atas waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk menjelaskan hasil pengukuran kami. Jika ada kurang dari tugas kami tadi, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok, ya silakan kelompok 2. Oh, bisa apa? Berubah-ubah karena apa? Orang yang umurnya berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Kemudian kondisi alatnya, ada yang kadang macet tadi ya Ibu lihat, kemudian ada lagi yang apalagi tuh lari-lari, bendanya diukur karena penguncinya tidak bekerja secara maksimal. Nah, jadi dari jangka sorong dan mikrometerskop yang sudah kalian lakukan penelitian tadi, kalian lakukan praktikum, bisa kita simpulkan bahwa ketelitian jangka sorong dan mikrometerskop itu berbeda-beda. Nah, tadi jangka sorong ada yang pakai 0,01 cm, ada yang pakai 0,1 mm. Kalau mikrometerskop dia menggunakan ketelitian 0,01 mm. Kemudian kegunaan dari jangka sorong dan mikrometerskop. Jangka sorong itu untuk mengukur panjang benda, diameter dalam dan diameter luar, kemudian kedalaman suatu wadah. Sedangkan mikrometerskop dia mengukur benda-benda yang lebih kecil daripada jangka sorong. Maka ketelitian yang lebih kecil akan terlihat kalau menggunakan mikrometerskop. Nah, ini contoh yang sudah kalian lakukan pengukuran tadi, yaitu untuk mencari hasil pengukuran dari jangka sorong dan mikrometerskop itu adalah
menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Tapi skala noniusnya jangan lupa dikalikan dengan 0,01 mm atau dikalikan dengan ketelitiannya. Nah, sekarang ini nih waktunya kita kuis. Nah, di sini Ibu pengen lihat sejauh mana pemahaman kalian setelah pembelajaran hari ini. Oke, kita akan bermain dengan game katak lompat. Silahkan di-scan barcode-nya. Kalau sudah, masukkan pinnya, game pinnya yaitu 352346. Yang sudah bisa masuk bisa diklik titik 3 di atas, di situ enter your game. Nah, ya silahkan. Nggak apa-apa, ada speakernya buat menghibur. Ya, pinnya 3523. Beberapa sudah muncul di sini, ada Naila, Radit, Kusnul, Ahmad Dhani, Radit, Salma, Ahmad Dhani. Silakan dilanjutkan. Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang waktunya kita refleksi diri. Oke. Selanjutnya kita refleksi diri. Silahkan dibuka mentimeter.com atau di-scan barcode di depan. Oke, ada yang sudah bisa masuk? Nah, di situ ada beberapa pertanyaan, silakan diisi. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pengukuran hari ini? Saya merasa sangat senang, menambah pengetahuan ya. Jadi pas mengikuti pembelajaran sini senang mengikuti. Oke. Tantangan, apa tantangannya sudah kalian lakukan? Yang sudah kalian rasakan hari ini? Oke, ya sudah semua ya. Sekarang kita berdiri dulu, ice breaking. Nah, belum fokus. 1, 2, 3. Sakit. Sekut. Sikat. Oke, fokus semuanya ya. Tepuk tangan bagi kita hari ini. Lagi. Oke. Penghargaan kelompok, karena hari ini masing-masing kelompok sangat aktif, luar biasa dalam kinerjanya, presentasinya. Jadi semuanya berhak mendapatkan penghargaan. Tepuk tangan buat masing-masing kelompok. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar materi baru yaitu energi tak terbarukan. Nanti kita akan belajar tentang usaha dan energi. Nah, oke. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa dipimpin oleh Kusnul. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa online. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.